firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan kita. Bersama-sama kita akan belajar. Ini masih menjadi sebuah serial khotbah dan saya buka dengan judul 50 and 20. Saudara, 50 and 20 faith, 50 20 iman. Saya gak akan ngajar tentang pinjam dulu 100 saudara, tetapi ini adalah sebuah ayat yang menjadi kesukaan, salah satu kesukaan saya, menjadi pegangan atau menjadi hal yang paling saya suka. Goal dari khotbah ini supaya saudara bisa bersikap di tengah-tengah keadaan yang sulit, supaya saudara bisa merespon ketika air mata jatuh di pipi, hujannya di luar, basahnya di pipi, kata orang gitu saudara ya. Mari sama-sama kita buka ayatnya, Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, 50 and 20, Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca balai saat ini. 3, 2, 1. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap tetapi aku, Allah tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan yakni memelihara hidup suatu bangsa yang apa? Yuk sekali lagi kita baca dengan semangat 45 sambil colek bilang semangat boy, bilang semangat boy. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya memang kamu telah mereka-rekakan yang terhadap jahat aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa saudara? Stop sampai di sini, sama-sama bilang sama saya, manusia mereka-rekakan yang jahat. Sama-sama bilang sama saya, tetapi Tuhanku mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Yang percaya bilang amin. Kalau saya tanya di sini siapa yang pernah difitnah, pasti semua angkat tangan. Kalau saya tanya di sini siapa yang pernah diomongin, pasti semua angkat tangan. Kalau saya tanya di sini siapa yang pernah disakitin, pasti semua angkat tangan. Pilihannya cuma 2, jadi pelaku atau korban, kan gitu kan saudara. Nah ayat yang kita baca konteksnya adalah Yusuf, orang yang mendapat mimpi. Dia mendapat mimpi bulan, bintang dan 11 berkas menyembah dia. Mimpinya very powerful, mimpinya amat sangat luar biasa. Tapi faktanya ketika dia mendapat mimpi bulan dan bintang menyembah dia, kenyataannya gak semanis mimpinya. Karena kakaknya langsung menjual dia menjadi budak. Dan ketika dia jadi budak, yang tuan rumah suka sama dia. Dia kira masa sukar sudah lewat, kenyataannya istri dari tuan rumahnya menggoda dia. Dia udah hidup dalam kekudusan, istrinya fitnah dia. Masuk penjara. Di penjara, pemilik penjara atau kepala penjara suka sama Yusuf. Tetapi di penjara dia pikir keadaan akan baik. Dia mengartikan sebuah mimpi. Dia pikir mimpi tersebut akan menolong dia keluar dari penjara. Ternyata enggak sama sekali. Goal dari khotbah ini supaya saudara dan saya bisa belajar what should we do in the difficult season. Apa yang harus kita lakukan ketika keadaan tidak berjalan sebagaimana yang kita mau. Apa yang harus kita lakukan ketika hidup ini gak fair. Dan apa yang harus kita lakukan ketika keadaan gak sesuai dengan yang kita doakan. Doa saya firman hari ini boleh mengubahkan hidup saudara. Katakan amin. Catat dalam catatan saudara agar khotbah ini membekas dan bisa bagikan kepada orang lain. Beberapa waktu lalu saya sama tim ketemu jemaat yang catat khotbah saya. Dia bawa 3 buku Pak Pendeta. Saya udah 3 tahun catat khotbah Pak Pendeta. Semuanya ada di buku saya. Tolong ditanda tangan. Saya bukan cuma tanda tangan, saya kecup basah itu. Karena banyak banget catatan. Saya lihat catatannya lebih lengkap dari catatan saya, saudara. Bahkan saya mau pinjam bukunya dia, saudara. Karena jangan-jangan bagusan dia yang nyanyi daripada saya. Mari sama-sama kita baca yang pertama, makanya catat firman Tuhan. Jangan catat utang orang doang, saudara. Catat firman Tuhan. Poin yang pertama, what to do in the crisis moment, what to do in the difficult season. Yang pertama adalah attitude is everything. Karakter adalah segalanya. Sama-sama bilang sama saya, karakter adalah segalanya. Karena karakter yang akan membuat kita berada di posisi yang kita inginkan. Kalau saudara suka dunia airplane, dunia yang namanya pesawat, maka saudara akan ngerti apa yang saya ngomong. Di airplane ada yang namanya nose atau hidung. Dan nose itu yang menentukan ketinggian atau kerendahan pesawat. Kalau hidungnya ke atas, maka pesawatnya akan naik ke atas. Kalau hidungnya ke bawah, maka pesawat itu akan turun
Ke bawah, nose itu yang menentukan the altitude, ketinggian dari pesawat itu. Tahukah saudara bahwa kemajuan kita, promosi, berkat, segala yang terbaik erat kaitannya dengan karakter kita. Kalau saudara punya karakter yang bagus, maka hidupmu juga akan diberkati. Katakan amin. Amin. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 mengatakan demikian. Sama-sama yuk kita baca. Kolose 3 ayat yang ke-23. 3, 2, 1, ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan, bukan dan untuk siapa? untuk manusia. In everything you do, kata Alkitab, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Salah satu dusta terbesar iblis adalah memisahkan antara pelayanan dengan pekerjaan. Mereka pikir pelayanan is pelayanan, pekerjaan is pekerjaan. Padahal pekerjaanmu adalah pelayanan. Amin, saudara. Saya mau bilang mimbar saudara, kalau saya ini mimbar saya. Kalau saudara guru, itu mimbar untuk beritakan Injil. Kalau saudara orang dunia entertain, itu mimbar untuk beritakan Injil. Kalau saudara seorang apapun itu mimbarmu. Pekerjaan kita boleh berbeda, tapi panggilan kita tetap sama. Menjadi saksi Kristus, katakan amin. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, seorang pendeta dan juga seorang motivator dunia mengatakan demikian. Your attitude determine your altitude. Seorang sekali lagi, your attitude determine your altitude. Karakter saudara menentukan ketinggian yang saudara punya. Karakter kita menentukan sampai di level mana Tuhan bisa pakai kita. Saya mau tanya, Balai Sarbi ini lantai atas, lantai bawah. Gedung, pondasi gedung 1 lantai dengan pondasi gedung 20 lantai sama apa beda? Beda, pondasinya berbeda. Dasar menentukan ketinggian. Banyak anak muda berteriak supaya dipakai Tuhan luar biasa. Banyak anak muda mengincar posisi-posisi top dalam perusahaan. Banyak anak muda punya mimpi menaklukkan dunia. Karakternya, tapi no. Karakter saudara akan menentukan ketinggian saudara. Kecil buat Tuhan berkati saudara, bilang amin. Amin. Banyak orang gak siap miskin, tapi saya mau bilang sama saudara, lebih banyak orang gak siap kaya. Banyak orang gak siap gagal, tapi lebih banyak orang gak siap sukses. Bukan Tuhan belum berkati, tapi Tuhan lihat karakter kita 0, 0, jelek, gak bisa. Baru naik motor masih cicil 5 tahun baru bulan pertama. Udah godain istri orang. Ting. Baru bulan pertama. Kalau miskin aja gak setia, apalagi kaya. Udah kayak raja minyak dia. Halo, betul apa tidak? Betul. Saya mau bilang sama saudara, karakter saudara akan menentukan hidup saudara. Your attitude is a game changer. Karakter saudara akan banyak membuka pintu-pintu. Our attitude is a game changer. Ada banyak pintu yang bisa dibuka dengan karakter yang baik, bilang amin. Amin. Our attitude is a game changer. Maaf ya, kalau orang tuamu gak kaya, pendidikanmu pas-pasan, dan engkau, mohon maaf, mukamu juga kurang, perkuat karakter. Amin. Amin. Yang repot udah muka kurang, pendidikan pas-pasan, songong lagi. Kalau ada lomba sombong sedunia, iblis juara 2, dia juara 1. Karakter, saya suka istilah karakter itu seperti parfum, baunya kemana-mana. Kita kan suka ya dekat sama orang yang wangi, betul apa tidak? Kita kan suka kan dekat sama orang yang wangi, kalau dekat dia kita wangi. Wangi banget apa minyak lu? Nyong-nyong. Tapi kan kita kalau di gereja apalagi kalau kayak begini kan, ya kan bagimu Tuhan pas diangkat tangan. Aduh. Kita yang di samping. Sama orang wangi kan kita suka ya. Betul apa tidak? Betul. Tapi sama orang yang itu ada terjemahan di bawah ini. Sama orang yang itu, kita akan bilang bunga-bunga di mana? Karakter itu punya smell, punya karakter itu punya bau. Oleh karena itu saya selalu bilang sama saudara, bahkan kadang-kadang promosi itu nggak ada hubungannya sama skill, nggak ada hubungannya sama pendidikan.
Kadang-kadang bos kita angkat kita cuma karena faktor like or dislike. Betul apa tidak? Cuma gara-gara suka aja gitu sama kita. Oleh karena itu lihat Yusuf. Yusuf jadi anak teladan. Jadi budak teladan. Jadi narapidana teladan. Jadi prime minister PNS prime minister teladan. Saya selalu bilang sama saudara, isunya bukan di mana Tuhan lempar saudara. Isunya adalah karakter. Karena kalau kau emas ditaruh di tempat sampah tetap emas. Tapi sampah ditaruh di tempat emas tetap sampah. Makanya saya selalu bilang sama saudara, karakter itu penting banget. Maaf ya anak muda ya, maaf ya. Jangan marah sama saya. Banyak sekarang anak muda, pinternya minta ampun, tapi karakternya no. Contoh paling gampang apa? Antri di liftnya belum dibuka, dia duduk paling depan. Udah ting, dia belaga pilot lagi. Karakter. Saya suka bilang sama jemaat yang suka yang namanya interview kantor. Kalau engkau interview kantor, engkau datang kalau interview jam 10, datang jam 9, yang untuk kerjakan lu lah, Pet. Jangan lu yang telat. Pakai baju yang rapi, dandan, wangi, cuci muka. Kalau ditanya sama yang interview, coba ceritakan pekerjaan masa lalu. Jangan bilang apa urusan Bapak sama masa lalu saya. It's none of your business, Pak. Karena kalau interview, kalau ditanya kita jawabnya enak. Siapa nama kamu? Gideon. Kamu apa kabar? Baik. Bapak apa kabar? Senyum, pastikan di gigimu gak ada cabai. Karena banyak orang sama-sama pendidikannya bagus, tapi terakhir pasti bos akan lihat apa? Karakter. Saudara kalau pergi ke restoran atau kalau saudara naik Gojek, pasti tukang Gojeknya minta bintang 5. Tolong kasih bintang 5 ya. Ya kan? Kenapa? Karena itu karakter. Saudara kalau pergi ke restoran, kalau pelayan restorannya kasar, kita baru nyampe, menu dilempar begini. Terus kita tanya sama dia, apa yang enak di sini? Semua enak. Ayam ada nggak ayam? Udah mati ayamnya. Kabur langsung. Kalau ketemu ayam kayak gitu bagaimana? Tuhan bilang gini, main kita. Aku takut sama kau. Tapi kita akan senang kalau ketemu pelayan yang kita sampai dikasih menunya. Selamat datang Bapak Ibu di restoran, semuanya enak. Karena nama saya semuanya enak. Langsung pesan aku lihat dulu. Lihat dulu ya, dibalik lagi. Ibu mau air anget, air teh apa minyak urapan? Siapa tahu dia jangan Terus kita tanya, di sini apa makanan yang paling favorit? Dia bilang, iya di sini favorit makanan babi dari surga. Happy kan? Betul apa tidak? Saudara pulang di otakmu akan pikir kasih tip, betul apa tidak? Karena pelayanan, karakter. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, talent is a gift, karakter is a choice. Talent is a gift, but character is a choice. Talent itu given, pemberian dari Tuhan. Amin. Ada beberapa suku di Indonesia yang kalau nyanyi effortless. Batak, Ambon, Manado, Papua. Itu kalau nyanyi gak usah diajarin, bisa merdu. Bahkan baru lahir aja nangisnya udah merdu. Tapi ada beberapa orang yang udah belajar kursus nyanyi sama pelatih nyanyi, sampai pelatih nyanyinya berhenti. Pelatihnya bilang gue gak sanggup sama lo, kata pelatih. Karena talent is a gift. Ada beberapa orang yang kalau sama matematika pinternya minta ampun, sama yang namanya pelajaran hitung-hitungan jago. Saya nggak bisa begitu. Saya waktu SMA, saya ketua OSIS, nggak nanya saya kasih tahu. Semua ketua OSIS di sekolah saya itu semuanya IPA. Cuman saya di kelas 2 saya tawarin sama kepala sekolah mau masuk IPA. Saya bilang saya nggak bisa, karena saya mata kuliah, mata pelajaran mafia, matematika, fisika, kimia. Mafia. Saya udah nggak ngerti itu. Apalagi akuntansi, debit, kredit, itu uang siapa kita itu kan dari hasilnya. Ngapain dihitung-hitung? Masuk modal ini. Matematika, pangkat, kuadrat, aljabar, saya yakin di pintu surga nggak ditanya sama Tuhan. Tuhan gak akan tanya, Gideon pangkat 5 bagi 10 kali 20 kurangin 10 berapa. Tuhan gak akan tanya itu. Jadi saya matematika, kimia, fisika, mafia saya gak bisa. Saya lebih pilih IPS.
Ikatan Pelajar Sukses. Anjay. Dia tepuk tangan IPS semua. Oh, saya kalau hafalan jago, saya jago. Sampai sekarang saya masih ingat, saya khotbah sudah diemin saya masih ingat itu di sini. Karakter saya everything. Saya pelayanan di dia sudah lama. Atas anugerah Allah udah kurang lebih 2000 tahun saya pelayanan. Aduh. Saya pelayanan dari tahun 2040 anak-anak muda. Dan saya saksi mata. Ada banyak orang di gereja Tiberias. Kalau soal talenta, ampun, amazing, keren banget. Nyanyi baru shalom udah rebah orang. Shalom. Saya banyak ketemu anak-anak muda baik senior saya, junior saya, maaf ya. Talentanya dahsyat, keren. Sampai saya kadang-kadang iri, ini orang bagus banget suaranya. Ini orang keren banget main musiknya. Tapi selalu saya gak jadi apa-apa. Kenapa? Karakternya jelek. Saudara boleh cantik, boleh ganteng, tapi karaktermu jelek. Saya yakin gak ada yang mau. Apalagi udah jelek gak ganteng. Aduh. Jelek gak ganteng. Nganggur. Bau lagi. Orang itu kalau dibaptis jangan diangkat seminggu. Bilang kiri kanan saudara, perhatikan karakter. Perhatikan karakter. Amin. Amin. Karakter itu penting, young people, anak muda, Pak, Bu, jemaat yang hari ini datang dengar firman saya. Karakter itu segalanya. Saudara gak akan datang ke jadwal saya kalau saudara menemukan saya pendeta lagi beli. Gak akan. Karakter, kita akan ketemu orang, ada jemaat kita sama saya, dia nabrak mobil orang. Ketika nabrak dia langsung minta maaf ya Pak, saya banyak pikiran, saya nggak ngeleng Pak, saya meleng Pak. Orangnya mulai marah, tapi karena dia sopan, dia minta maaf sampai dibilang gini, kamu nggak apa-apa Pak, maaf ya Pak, karena dia punya asuransi. Orang bilang gini, kamu udah makan? Kasihan, malah dikasih duit buat makan. Karakter bisa meluputkan saudara dari kerugian. Tapi kalau karaktermu nabrak kita yang salah, kita yang galak, mata lo di mana? Terus dia bilang, kau lapet, kau yang kurang ajar, kau yang salah, kenapa aku jadi yang salah? Apalagi orang-orang, mohon maaf, orang-orang bule sana, panggil orang tua dengan nama James, Jack. Oh, kalau ada anak teman saya, anak saya main ke rumah saya, panggil nama saya Gideon, gue tunjang. Hai Gideon, apa lo bilang? Apa? Jangan sosok bule loh, orang bule panggil nama bapaknya. Hai Jack, hai James. Kalau ada teman anak saya gini main ke rumah panggil, hai Gideon. Aduh. Ya bilang kunci pintu, saya bilang. Aku kasih pulang nih anak. Kalau dia manggil Horas, aman, mantap. Mantap, AKBP mana kau? Masih orang AKBP di sini. Sebenarnya ngeri nyebut nama itu, saudara. Ya. Reputasi itu besar di luar. Karakter itu besar di dalam. Saya ulang lagi ya. Reputasi itu besar Di luar. Karakter itu besar Di dalam. di dalam. Kalau saudara punya karakter, good attitude, good karakter, saya percaya bukan saudara yang cari kerja yang cari saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan. Lalu pertanyaannya, karakter apa yang Tuhan benci? Ada satu karakter di Alkitab yang Tuhan benci banget sama karakter ini. Mari kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Yuk sama-sama kita baca 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. 3, 2, 1 ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11, semuanya itu telah menimpa sebagai mereka contoh untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman telah tiba. Sama-sama bilang sama saya, menjadi contoh. Sama-sama bilang sama saya, untuk peringatan. Rasul Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di Korintus, tapi ditujukan kepada jemaat zaman sekarang.
Kita adalah jemaat yang hidup di zaman akhir. Katakan amin. Amin. Bahkan bukan hanya di zaman akhir, tapi di penghujung zaman akhir. Kalau saudara mau lihat apa yang terjadi di Middle East, apa yang terjadi di Timur Tengah, baca kitab Yehezkiel, baca kitab Daniel, baca Mazmur 83 nanti di rumah. Karena apa yang terjadi di Armageddon, perang Gog and Magog, second coming erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Middle East. Kita bilang kita berada di penghujung akhir zaman, benar-benar di penghujung akhir zaman. Kita bilang salah satu karakter yang Tuhan paling gak suka adalah bersungut-sungut. Ya. Banyak masalah, kasihan. Banyak masalah. Memang hidupnya berat gitu. Kalau gak banyak masalah kakinya diingin terus. Biarin aja gak apa-apa. Mau teriak-teriak lagi Bu, gak apa-apa. Tuhan mendengar orang bilang kau gila gitu aja. Ya, bersungut-sungut Allah hampir membinasakan bangsa Israel. Karena bayangin, mereka berteriak, Tuhan keluarkan kami dari tanah Mesir. Allah keluarkan mereka dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesir, mereka bilang, Tuhan kalau begini kami kembali lagi ke tanah Mesir. Mereka teriak lagi, mereka bilang, Tuhan kami lapar. Tuhan kasih roti mana setiap pagi, gak pernah terlambat. Breakfast hotel lewat makanan surga. Setiap pagi roti mana datang, gak pernah terlambat. Mereka bilang, Tuhan kami kepanasan. Tuhan kasih yang namanya tiang awan melindungi mereka. Malam hari mereka bilang, Tuhan kami kedinginan. Tuhan kasih tiang api untuk melindungi mereka. Kita bilang 40 tahun mereka di tanah Mesir, di tanah padang gurun. Kasutnya tidak pernah menjadi rusak, bajunya gak pernah rusak. Gak ada yang sakit di antara mereka. Gak ada food court di padang gurun, gak ada rumah makan padang, gak ada Indomaret, gak ada klinik, gak ada apapun di sana. Tapi Tuhan pelihara mereka. Tapi mereka masih bersungut-sungut. Makanya Tuhan bilang sama mereka, aku kurang apa sama kamu? Kita, anak kita aja bersungut-sungut, kita marah. Kalau anak kita bilang, papa begini, kita akan bilang, aku kurang apa sama kamu? Apalagi Tuhan. Banyak dari antara kita bersungut-sungut mulu hidupnya. Berangkat ke kantor, macet banget nih. Besok gak macet, tumben gak macet. Sampai Tuhan bilang, mau apa sih? Ketemu bos kita galak banget nih bos. Besok bos kita gak galak, pasti ada masalah nih bos. Ya, maaf ya saya harus ngomong ini. Salah satu deadly sin, salah satu dosa yang mematikan, namanya bersungut-sungut. Bersungut-sungut dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kalimat murmur atau murmuring. Tadi teman saya Dr. Zion ini, dia ceritakan kasih masukan. Murmur dalam istilah kedokteran itu kelainan jantung. Kalau orang jantung gini kan normal, itu yang normal. Kalau yang kejar-kejar pinjol, buka WA bayar pinjol, buka WA lagi gue sebar foto, Murmur. Ketawa-ketawa ya diingetin lagi sama pinjol. Dia punya utang pinjol ternyata, sampingnya yang nagih. Dia doa Tuhan dia bisa bayar pinjol, sampai dia doa Tuhan biar dia bayar. Tuhan pertemukan mereka di sini. Saya mau bilang sama saudara, murmur, bersungut-sungut. Dalam bahasa Ibraninya kata bersungut-sungut menggunakan kalimat lun. Saya suka banget artinya. To stop or camp in a bad place. Stop atau tinggal di daerah yang buruk. Atau bahasa lainnya bilang ragan yang artinya to grumble, to be in place of rebellion, to grumble. Orang yang bersungut-sungut, kita menyebutnya adalah orang yang tinggal di tempat yang buruk. Orang yang bersungut-sungut, kita menyebutnya sebagai pemberontak, rebellion, rebellious, rebel. Saya kasih ilustrasi, saya harus saudara mengerti. Anggap aja saudara semua punya perusahaan yang sangat besar, bilang amin. Amin. Saudara big boss di sana, saudara pemimpin. Terus saudara ketemu ada seorang anak muda yang pintar enggak, lebih cenderung ada bodoh, clumsy, orangnya sangat clumsy, melamar pekerjaan, ada yang lebih banyak, lebih baik dari dia. Tapi karena saudara kasih sama dia, saudara angkat dia jadi manajer di perusahaan itu. Dia banyak buat salah, tapi saudara backup terus. Dia banyak buat kegagalan, saudara jagain terus. Ada orang pengen jatuhin dia, saudara belain dia habis-habisan, all out. Suatu ketika di suatu sore hari, saudara lagi pergi,
Tiba-tiba orang yang kau tolong habis-habisan itu, dia ngomong sama pegawai yang lain, bad mouthing about you, gosipin saudara, jelekin, wah si bos tuh begini, si bos tuh begini, si bos tuh begini, si bos tuh begini. Saudara yang lewat dan dengar omongan orang yang udah habis-habisan kau bela, apa yang kau lakukan? Pecat dong. Kau kan panggil dia kan? Kau akan bilang apa sama dia? Gak ada otak. Itulah kota saudara. Ya. Kita akan bilang gak tahu diri kamu. Aku angkat kamu masih ngomongin aku. Tahukah saudara bahwa in the eyes of God, di mata Tuhan, ketika Tuhan udah habis-habisan tolong, bela, berkati, dan kita masih bersungut-sungut, di mata Tuhan itu pemberontakan. Maaf ya, saya harus ngomong ini. Orang yang masih suka bersungut-sungut, orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Orang yang bersungut-sungut kalau kita ketemu kan gitu kan, ketemu. Kenapa bos? Besok kali bilang aja dia kenapa gak mati sekalian, bilang gitu. Saya selalu bilang sama saudara, lebih baik capek badan daripada capek pikiran. Aduh, bos saya begini masih kerja kan. Ada orang saudara capek badan pulang malam, ada orang yang malam-malam gak bisa tidur, pikirin lama gimana lagi. Lihat dompet bukan lagi kosong, digigit-gigit gak ada. Aduh, ada duit lagi. Mau pulang ke kampung mah. Kos-kosan udah 3 bulan gak bayar. Ya. Belum bayar ya. Nanti kita bikin donasi. Lebih baik capek badan daripada capek apa? Pikiran. Iya, lebih baik badan kita yang capek. Kalau kau hari ini ngeluh sama pekerjaanmu, lihat orang susah dari kerja. Kalau hari ini kau ngeluh sama penyakitmu, lihat orang terkapar di rumah sakit. Mengucap syukur. Bilang kiri kanan saudara, makanya jaga moncongmu. Saya gak akan buat bapak saudara gak bilang biarin aja. Betul. Beneran nih, saudara gak ngomong saya gak mau, biarin aja. Ayo bilang kiri kanan, kenal gak kenal, bilang aja. Jaga moncongmu. 1, 2, 3, bilang ya. Jaga apa? Moncong. Jaga mulutmu. Saudara cek seminggu terakhir ini, lebih banyak ngeluh atau lebih banyak ucap syukur? Cepet banget. Siapa sih tuh? Udah kalau gitu gak usah khotbah. Sebulan aja ya. Saudara yang lebih banyak ucap syukur, puji Tuhan, praise the Lord. Haleluya. Yang saudara yang ngeluh. Salah satu ciri orang suka sebut-sebut gitu ngomong gak jelas. Yang kedua, sambil saya undang teman-teman tim musik. Yang kedua, ini menjadi sebuah serial khotbah. I hope saudara bisa ngikutin. Karena saya selalu bilang sama saudara, lagi-lagi karakter itu akan, orang dunia bilang begini, talenta akan membawa kau ke atas, tapi karakter yang akan membuat kau bertahan di atas. Amin. Ini menjadi masalah kenapa banyak orang naiknya cepat, turunnya cepat. Karena kau punya karakter. Saya percaya ketika kau sudah siap, Tuhan akan buka pintu sebesar-besarnya untuk memakai saudara. Amin saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? What to do in the crisis moment, apa harus dilakukan ketika difficult season comes, datang dalam hidup kita. Yang kedua, ini kesukaan saya dan saya akan tekankan di sini. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika keadaan tidak seperti yang kita mau? Yang kedua adalah no matter what, do the right thing. Apapun yang terjadi, tetap lakukan yang baik, tetap lakukan yang benar. Saya selalu bilang, jadilah orang baik, tapi lebih dari segalanya, jadilah orang benar. Karena baik itu tentu benar, tapi benar itu selalu baik. Kadang-kadang karena kita jadi orang baik, gak enakan jatuh dalam urusan. Karena jadi orang baik itu gak enak omongan orang, kalau gak datang nanti dianggap gak teman. Jadi orang baik itu memang penting, tapi lebih penting jadi orang benar. Whatever the price will be, berapapun harganya, kita
Kita harus jadi orang benarnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu kita lihat firman Allah Kejadian 39 ayatnya yang ke-9. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, iya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saya nggak tahu kenapa bosan mengikuti khotbah saya 1 bulan belakangan ini pasti larinya ke Yusuf lagi. Makanya saya decide aja langsung untuk do study soal Yusuf ini. Kita perlu pelajari bahwa istri Yusuf, istrinya Potifar itu cantik karena Potifar adalah kepala pengawal istana bangsawan. Istrinya masih cantik, yang ngerti bilang amin dulu. Dan kita perlu tahu bahwa bagian yang kedua, para scholar, para teolog percaya bahwa Yusuf itu under 25, di bawah 25 tahun. Saya bisa bayangin nggak, nafsu anak muda, masih muda banget loh Yusuf. Dan Yusuf bisa ambil shortcut. Kalau dia tidur sama istri dari bosnya akan dapat privilege, akan banyak. Dia muda, dia orang asing di negeri asing, dia dibuang. Kalau dia bisa punya kepahitan sama keluarganya. Banyak orang karena pahit menjadikan alasan untuk buat dosa. Banyak orang karena pernah dikecewa menjadi alasan untuk jatuh dalam dosa. Banyak orang karena pernah kecewa, udahlah, hancur sekalian. Itu kebohongan dari diri. Itu kebodohan. HP saya penuh dengan orang yang ketika minggu lalu saya khotbah, Pak saya udah hancur Pak, makanya saya kasih tubuh saya sama semua orang. Bodoh kamu. Gak ada orang udah tenggelam sekali. Gak ada orang udah penuh lumpur, tambahin lagi lumpur. Yusuf sangat muda. Tapi Yusuf gak memberi shortcut. Kita bilang setiap hari Potifar menggoda Yusuf. Yusuf kerja sama Potifar paling minim 5 tahun. 365 hari setahun kali 5 tahun. Setiap hari Tante Poti goda Yusuf. Cu, boleh jodohin tante cu. Manjo cu, manjo. Dan kita cu, Uci bilang nyanda tante. Yang gini-gini demen loh yang tiap hari Mus. Tiap hari. Saya tadi pagi dapat sebuah revelation dari Tuhan. Saya sebut dengan namanya the power of one moment. The power of one moment. Saya percaya ketika Yusuf digoda sama Potifar, istri Potifar, Allah di surga nobar. Allah lihat, Allah bilang gini sama malaikatnya. Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Alkitab khusus pendeta lebih lengkap saudara. Allah bilang gini sama malaikat. Kalau Yusuf